pernah dengar hyper independent. Itu sangat banget ya. Itu sangat banget bahaya bukan kalau kayak gitu. Karena konteksnya mereka tuh benar-benar menutup ruang untuk laki-laki, atau enggak dia tuh tidak membutuhkan laki-laki sama sekali. Ada gap. Mungkin di situ kali ya, laki-laki takut ketemu di situ. Tapi jadinya general meratakan semua kalau independen itu sangat susah untuk didekatin. Halo, kembali lagi sama kita. Aku Ci, Aku Ki di Ciki Asmunda para Gen Z. Oke, kita bahas apa ini Ki? Untuk hari ini sebenarnya ini bukan fenomena juga ya, tapi kayak pro and kontra para lelaki dan perempuan. Apa tuh? Kita membahas menyenggol feminisme. Sorry banget nih. Salah nih, agak belibet. Sorry. Feminisme. Menurut kamu nih, independent woman itu seperti apa sih? Apa dulu nih kalimat independent woman? Kalau yang aku tahu, independent woman kan seseorang perempuan yang mandiri, yang bekerja keras, yang bisa ngapa-ngapain sendiri, pergi kemana-mana sendiri, gitu sih, bisa nyari uang sendiri, gitu. Aku tahu tentang independent woman. Berarti kan konteksnya independent itu adalah bukan hanya dia bekerja, dia itu disebut independent, bukan dong? Mungkin sebuah kemandirian kali ya. Kita bisa dibilang itu kayak sebuah kemandirian seseorang perempuan untuk menjalani hidupnya sendiri gitu kan. Kan ada beberapa tipe perempuan kalau kamu tahu yang memang masih harus bergantung kepada orang tua, masih bergantung sama keluarga atau bergantung sama pasangan itu kan. Nah, itu dia ini tuh seorang perempuan yang bisa mandiri untuk melanjutkan atau melaksanakan kegiatan sehari-hari sendirian gitu. Sebenarnya aku setuju juga ya, tapi kebanyakan atau stereotip orang-orang itu mengatakan independen itu adalah orang yang sudah bekerja. Ini iya betul. Ini sorry banget kalau salah diralat aja. Correct me if I'm wrong. Cemeu. Jadi kayak misalkan independen itu ya kalau lo udah kerja ya lo independen. Padahal sebenarnya nggak gitu juga ya. Kayak independen itu kita dilihat dari segi mental, dari segi tanggung jawab juga, dari segi kemandirian, betul. Kemandirian mandiri juga. Ya, perempuan yang mandiri gitu. Dia punya masalah terus akhirnya dia menyelesaikan itu sendiri. Tapi di sini nih poin permasalahannya. Mungkin cemeu juga ya kalau misalkan memang apakah di independent woman ini jadi membutuhkan circle yang benar-benar kayak dia tuh membuat suatu benteng yang kayak orang-orang tuh jadi dia udah independen banget nih, gue bisa masuknya kayak gimana nih, terus kayak dilihatnya kayak ya dia nggak butuh lelaki nih atau apa gitu ya. Iya benar, karena memang di TikTok lagi heboh. Maksudku tuh kayak sejenis kayak laki-laki tuh melihat perempuan itu tidak hanya di rumah saja, atau ya lo nggak usah kuliah jauh-jauh deh. Aku tuh pernah baca di Threads, aku tuh agak lupa fokusnya utama si pembahasan itu apa. Poinnya itu si laki-laki itu membahas untuk kesenjangan sosial. Sosial dengan si perempuan tersebut. Kayak misalkan kenapa ya perempuan itu kalau dia mandiri dikatakan independent woman gitu, dikatakan dia tuh berjasa dan lain-lain gitu. Nah, di sini yang aku suka tuh kayak si perempuan itu membalasnya dengan sebuah data-data. Kayak seperti contoh, loh kalimat family man kenapa nggak ada family mom gitu. Ngerti nggak? Man dan momnya. Jadi mereka tuh membahas kenapa perempuan yang bekerja keras, mandiri, kemandirian dan lain-lain itu bisa dikatakan independent woman, kayak besar-besar lah independent woman, wah kemandiriannya oke, bla 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 gitu kan. Nah tapi dibalaslah sama si perempuan ini, aku lupa banget, pokoknya aku pernah baca di Threads ya gengs, dia tuh gini, loh sama dong kayak kita membahas kayak kalau laki-laki yang dia itu selalu menaungi keluarganya, terus membiayain keluarganya, itu disebut family man. Sedangkan mengurus ke rumah tangga kayak anak dan lain-lain tidak ada family mom. Iya, nggak ada family mom. Iya benar-benar. Terus juga kayak yang membuild sebuah rumah itu kan harusnya bareng-bareng ya. Betul. Bukan hanya laki-laki sendiri, bukan hanya perempuan sendiri, tapi kan bareng-bareng. Ya itu kan namanya disebut rumah. Ada fondasinya ada mereka berdua, ya kan. Tapi di stereotip orang-orang tuh kalau misalkan dia tuh ngomong kayak nih gila laki-lakinya family man banget nih, anaknya digendong ini. Lah kalau perempuan dianggap biasa dan ini. Nah itu dari kemarin tuh
bener-bener baca pembahasan yang menyinggung independent woman dengan si family man itu. Seru sih sebenarnya. Ada perdebatan antara laki-laki dan perempuannya Iya, berarti betul. Setuju, aku setuju. Tapi kalau kamu, sudut pandang kamu tuh gimana sih orang family man? Oh, atau yang kita sebut beda ya sama alpha woman, tapi rata-rata orang-orang nyangka independent woman tuh as alpha woman, tapi sebenarnya enggak kan? Oke, jadi namanya juga alpha ya. Jadi kan alpha itu kan bisa dibilang tipe dominan. Beda sama independen. Independen itu orang yang sudah punya itu Kemandirian, terus apa sih bahasanya? No, bukan jiwa. Ini apa sih? iya, tidak sini. Kita kuis. Ini apa sih namanya? Pendirian. Oh, Pendirian. Dia pendirian. punya pendirian Kenapa sendiri. ke body gitu? Karena pendirian. Pendirian aku punya pendirian yang baik. Gitu. Apa sih? Asbunan. Astagfirullah. Jangan sebutkan kata-kata kotor itu. Oke. Beda lagi kalau di belakang nih. Oke, gitu. Jadi kalau alpha itu tuh dominan kita mendominasi di dalam sebuah hubungan atau dominasi di dalam sebuah rumah tangga atau apa. Kalau independen, namanya juga independen kan. Jadi kan kita mempunyai pendirian sendiri untuk menjalani apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi ada sebuah perbedaan sih di situ. Laki ini kayak gini, perempuan kayak gini. Kita nggak sebenarnya itu hampir sama, apalagi kalau misalkan kita mau membahas feminisme juga kan, itu wah ranahnya jauh banget ya. Cuman di satu sisi yang aku ini adalah laki-laki itu kebanyakan takut kepada orang independen. Kenapa ya? Laki-laki Kenapa di ya? luar sana. Kita perempuan ini sebenarnya tidak seperti itu yang kalian bayangkan. Kan banyak yang bilang, ih dia pekerja keras, ih dia jabatannya tinggi, ih karirnya bagus, terus takut dideketin. Nggak kayak gitu. Kebanyakan tuh mereka tuh minder gitu gak sih? Betul. Minder ya, kalau bahasa itu minder atau iri ya? Ini kayak insecure. Oh, I see. Iya kan, emang ada tipe aku nggak tahu, cuman kebanyakan beberapa rekanan atau beberapa cerita itu tuh mereka tuh merasa bahwa aduh nanti aku dilawan lah sama perempuanku karena dia punya jabatan yang tinggi. Ini aku kenapa begini tidak bisa ngomong aku. Oh ya guys, ini kayak mana pula ini kawanku ini. Emang agak ribet. Ini ang. Maaf. Yang bahayanya itu sebenarnya kalau udah ketemu independen plus alpha woman ini, karena disitulah yang memang agak sulit untuk lelaki masuk ke dalam perempuan situ, karena mungkin akibat backgroundnya dia, akibat ruang lingkupnya dia yang mengakibatkan dia menjadi dominasi yang sangat seutuhnya, yaitu alpha woman, ditambah lagi harus kemandirian dia yang dituntut, dan yang independent woman itu dia tuh menjadi akibat kayak aku pernah dengar hyper independent. Berlebihan. Itu sangat banget bahaya bukan kalau kayak gitu, karena konteksnya mereka tuh benar-benar menutup ruang untuk laki-laki, atau enggak dia tuh tidak membutuhkan laki-laki sama sekali. Ada gap. Mungkin di situ kali ya, laki-laki takut ketemu di situ, tapi jadinya general meratakan semua kalau independen itu sangat susah untuk didekatin. Sebenarnya tidak, teman-teman. Ingat, para laki-laki kita berdua itu termasuk independen dengan alpha woman. Kita punya dominasi sendiri masing-masing. Kalau nggak tahu ya kalau kamu kayak gimana, tapi kalau aku sendiri, kalau misalnya ada seseorang yang mendekati atau ada seseorang yang pria ya, ini pria berarti ya. Pria. Karena kita lagi ngebahas kenapa pria itu takut dengan ranah yang berbeda sebenarnya. Sebenarnya dilihatnya adalah si dominasi tersebut. Karena dari dominasi tersebut, mereka tuh cenderung kayak gue bisa semua, apapun yang gue lakuin gue bisa semua. Kayak ya elah jalan ke sana sendiri aja malam-malam itu bisa. Ya. Terus kalau misalnya jalan ini semuanya bisa. Jadi kayak ngerasa kita sebagai akulah sebagai yang memang mempunyai dua yang kita bahas poin ini, itu kayak seakan-akan kita memang tidak membutuhkan itu. Apalagi kalau ketemu laki-laki yang tidak mempunyai arah. Kita kan udah tahu kan, ini mana tuh udah tahu. Kayak tadi kamu sebutkan, punya ranah masing-masing kan. Kayak kita udah tahu nih kita mau kemana ini. Terus datang seseorang yang kayak mau bukan mengacak lah ya, ibaratnya kayak lo ditanya apa gak bisa jawab. Kayak ya lo ditanya gak bisa jawab. Kayak lo misalkan kayak ini gini, terus gak tahu. Nah, kita harus ngebimbing, kita aja ngebimbing diri kita aja capek. Didatengnya seorang laki-laki yang dia udah tahu jelas arah rencana ke depan itu. Thank you banget ke depannya seperti apa. Kita tuh malah oke, kita akan menerima. Kita
kita juga tahu alpha woman atau independent woman itu juga tahu kodratnya. Kodrat kita tuh dipimpin oleh laki-laki. Masih ada atasnya kita. Masih ada atas. Malah seharusnya kita itu tuh memang dipimpin. Aku tuh pernah dengar gini loh, Ci, kayak ilmuwan gitu, bukan yang agama. Jadi jangan digabungin. Jadi itu kenapa laki-laki? Karena kita tuh kan perempuan setiap bulan itu ada haid menstruasi yang mengakibatkan hormon kita tuh naik turun yang sangat amat susah. Walaupun memang di laki-laki tuh memang ada juga setiap bulannya estrogen itu juga terguncang, tapi tidak terguncang seperti perempuan yang kayak, kalau kalian pernah naik roller coaster yang swing. Nah, perempuan itu setiap bulannya selalu mendapatkan hal itu dari menstruasinya dia, sebelum menstruasinya dia. Karena janganlah jangka panjangnya itu, mereka itu kan tidak bisa menstabilkan akan sesuatu, dan itu tuh berpengaruh banget loh kalau misalkan kita mengambil suatu keputusan. Kalau misalkan kita lagi di fase yang bener-bener deep, yang bener-bener kita acur, itu pas kita mengambil keputusan itu bisa aja salah. Makanya kenapa perempuan itu masih butuh arahan. Jadi memang buat para laki-laki di luar sana, sebenarnya untuk kami yang merasa independen ini atau alpha ini, sebenarnya ketika bertemu dengan laki-laki yang bisa mengarahkan, sebenarnya itunya aja sih. Iya, betul. Bisa mengarahkan, bisa memberi bimbingan yang baik. Ketika diajak diskusi itu kita tuh nyambung gitu loh, kita berdua tuh nyambung. Betul, Gus. Itu tuh sebuah keajaiban buat aku ketika bertemu dengan laki-laki seperti itu. Oh iya, kayak percaya deh, seindependen kita terus ketemu dengan laki-laki seperti Kita nunduk, bener-bener kayak siap Cap gitu doang. ibaratnya kayak kita ketemu bukan majikan ya kalimatnya. Bukan, kayak ketemu dengan orang tua sama anak kecil, kayak yang naungi anak kecil. Ya udah, kita jadi anak kecil ya sebenarnya, kayak gitu. Bukan kasar ya, tapi kayak ya kita bisa juga loh kita kayak anak kecil, tapi dengan satu syarat, kalian itu bener-bener ya kalian udah tahu tujuan kalian apa, terarah juga. Terus kalau misalkan kita tanya ini gini, kalian tuh udah tahu, bener-bener kalian tuh sudah udah punya bertanggung jawab sendiri dengan kepribadian dia, yang tidak kayak misalkan kita tanya kasusnya, kalau misalkan dia tanya terus kayak akhirnya dia tuh nggak bisa jawab, atau enggak deh, kamu aja nih, atau serah kamu deh. Wah, kan kedepannya kita berdua ini akan berada di satu rumah yang banyak koordinasi nih. Betul dong. Jadi kita memang membutuhkan dua orang yang bisa saling berkoordinasi satu sama lain dengan baik, komunikasi dengan baik, walaupun banyak struggle ke depannya, tetapi itu kita tuh bisa bersama-sama lah. Gak cuma satu orang aja yang jalan, kan itu kan sebuah hal kan jomplang gitu kan. Maksudnya kayak yang koordinasi itu yang bukan tiba-tiba di tengah jalan pas kita lagi koordinasi terus melemparkan sesuatu kayak udah kamu aja deh, aku ngikut aja deh, nggak gitu. Maksudnya kalau misalkan kayak mau kayak gitu, kita tetap ada diskusinya, tentukan solusinya dengan baik dan apapun, dan bareng-bareng. Kita ke depannya mau kayak ya udah lanjutin aja kayak gitu, it's okay. Itu kan, tapi tetap koordinasi itu yang terpenting. Komunikasi juga komunikasi sih. Jadi kalau misalkan memang setiap ada masalah lari atau diam atau apa, kita yang menghindarkan hal seperti itu. Itu kan beda ya, beda-beda nih teman-temanku. Itu beda-beda semua kan aku, Kinan, atau teman-teman yang di luar sana mungkin berbeda kan untuk pola pikirnya terkait dengan independent woman atau alpha woman, atau laki-laki yang merasa kayak aku nggak bisa deh bersama dengan perempuan yang derajatnya lebih tinggi dari aku, apalagi karir. Aku nggak tahu kenapa laki-laki itu berpikir bahwa kalau karirnya perempuan itu lebih tinggi, dia tuh takut gitu. Harga diri jatuh. Bro, nggak usah. Sebenarnya kalau kita tuh nggak setinggi itu gitu loh. Betul. Sebenarnya kalau misalkan lihat perempuan karirnya tinggi, terus kayak bukan karirnya tinggi sih, lebih ke arah income-nya dia tuh lebih banyak daripada laki-laki, terus mereka yang akhirnya insecure dan kayak harga diri dia tercoret. Sebenarnya itu bisa didiskusikan, bener-bener bisa didiskusikan. Betul. Perempuan itu amat sangat bisa didiskusikan dengan hal itu. Gitu. Berarti memang buat temen-temen, percayalah, buat yang di luar sana, entah itu kita independen, entah itu kita alpha, itu sebenarnya sebuah kepuasan untuk kita sendiri kalau seandainya kita tuh punya harga diri gitu. Betul. Sebagai seorang perempuan gitu. Jadi buat
buat teman-teman di luar sana, buat laki-laki di luar sana, ketika kalian bertemu atau sedang dekat dengan perempuan yang Atau independen, udah punya pasangan yang yang independen independen, dengan alpha woman tersebut, tidak perlu khawatir karena ketika kamu bisa mengelola itu dengan baik di sebuah hubungan, insya Allah bakal tetap jalan-jalan aja kok. Karena perempuan kodratnya kan memang mengikuti laki-laki. laki-laki gitu kan. Percayalah karena perempuan pakai perasaan boys, jadi kalian nggak perlu khawatir. Tapi walaupun belum pakai perasaan, tapi ada sebagian perempuan juga pakai logika. Cuman tetap aja, apapun semuanya dikomunikasikan, jangan tiba-tiba punya masalah terus tiba-tiba hilang. Gitu aja sih dari aku. Betul. Jadi bagi para laki-laki yang masih silent treatment di sana, Oh my god, marilah ngobrol yuk, bisa yuk ngobrol. bisa yuk ngobrol yuk. Kayak Wahai ya, laki-laki ngobrol tuh, aja. Kita ngobrol juga yuk. suka kok. Sebenarnya kan perempuan mengeluarkan 5.000 per kata tiap hari. Iya betul. Jadi Makanya kita bikin podcast. jadi sebenarnya kami senang kok kalau para laki-laki tuh cerita kepada kami. Betul, jangan nggak cerita sih. Kayak bahas itu boleh kali ya. Lucu kali ya. Bener. Oke. Laki-laki yang nggak bercerita Oke, karena itu lagi fenomena banget. banget di situ. Oke, teman-teman stay tune aja. Habis ini kita akan bahas kenapa laki-laki banyak yang silent treatment. Dadah. Dadah. Ciki-ciki asbunnya para Gen Z.